Kenapa kalau kita berbicara tentang konsep ini, Yesus Kristus harus ditinggikan sebagai Allah yang hidup. Bagi yang lain menjadi bermasalah. Coba dimajukan lagi slide. Ditinggikan sebagai Allah yang kekal. Karena Yesus mengetahui rahasia agung Injil. Maju lagi satu. Ada sekretaris baru. Selalu pertanyaannya mengapa? Kalau kita melihat konteks itu, pasal 3 yang kita sedang baca sekarang, dari ayat 22 sampai ayat 36, konteksnya ada di Yohanes pasal 3 juga, ayat 1 sampai ayat 21. Yesus sedang melakukan percakapan dengan Nikodemus. Percakapan Kristus dengan Nikodemus, seorang Farisi, mengenai rahasia-rahasia agung Injil yang di dalamnya ia mengajar Nikodemus secara pribadi. Rahasia-rahasia agung Injil. Yesus mengetahui rahasia-rahasia agung Injil. Pertanyaannya mengapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang kekal. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Yesus. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal. Oleh karena itu, dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan oleh semua orang. Nanti Bapak Ibu baca lagi panjang lebarnya ayat 1 sampai ayat yang ke-21 pasal 3. Di tengah-tengah kita tahu ada ayat yang terkenal di ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Genesia apa? Sehingga amin. Itu rahasia agung Injil. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sudah mengasihi segala yang ada di bawah kolong langit ini. Sehingga disebutkan di situ, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus harus ditinggikan sebagai Allah yang kekal. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia mengetahui rahasia agung Injil. Teruskan lagi. Kalau kita membaca di konteks kita, ayat 22 sampai ayat 36, ini percakapan Yohanes Pembaptis dengan murid-murid Yesus. Yohanes Pembaptis, percakapan Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya mengenai Kristus, ketika Kristus datang ke tempat ia berada, di ayat 22 sampai ayat 36. Dalam percakapan ini, Yohanes dengan selayaknya dan dengan segala kepatuhan menyerahkan segala kehormatan dan kepentingannya kepada Yesus Kristus. Maju lagi. Penekanan Yohanes adalah pada ketuhanan penuh dari Yesus Kristus, dikomunikasikan sejak awal Injil ini melalui dialog dan pertemuan-pertemuan pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 kalau kita baca, Yohanes menyebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Yohanes memberi penegasan. Yohanes Pembaptis berdialog dengan murid-muridnya, dan ia menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yohanes Pembaptis menegaskan hubungannya sebagai yang lebih rendah daripada Yesus dari Nazaret, dan menyatakan peran kemesiasan Yesus. Yesus Kristus harus ditinggikan sebagai Allah yang kekal. Yohanes Pembaptis
menyadari bahwa dia lebih rendah daripada Yesus, dan dia menyerahkan segala kehormatan dan kepentingannya kepada Kristus, karena Yesus itu adalah Mesias. Di ayat yang ke-22 kita lihat di situ keterlibatan Yesus secara pribadi dengan suatu kelompok kecil di ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ayat 22. Ia diam, atau tepat lain diterjemahkan, ia tinggal. Ia diam, ia tinggal, atau ini bisa diterjemahkan, ia bercengkrama dengan orang-orang di Yudea. Saya sengaja menuliskan di situ apa tense-nya. Tense-nya itu imperfect. Itu terjadi di waktu lalu, dan Yohanes mau menggambarkan bahwa ketika Yesus bercengkrama itu tidak hanya pada satu waktu, tapi berlangsung dari satu waktu ke waktu yang lain. Tidak hanya pada satu momen dia ada di situ, tetapi dia ada pada waktu yang panjang. Ia diam, ia tinggal, ia bercengkrama. Kemudian ini yang menjadi mungkin yang menjadi keluh kesah Yohanes. Yesus kan Allah. Dia layak untuk ditinggikan karena dia ada Allah yang kekal. Tetapi di satu sisi, di satu waktu, dia bercengkrama dengan orang-orang yang tinggal di bawah kolong langit. Nanti disebutkan pada ayat berikutnya, yang berasal dari bumi. Digunakan kata situ adalah geo, bukan kosmos. Orang yang benar-benar tinggal di bumi, kata Yohanes. Tapi Yesus bercengkrama dengan mereka. Yesus tinggal dengan mereka. Yesus diam dengan mereka. Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Tetapi di waktu yang sama, banyak orang tidak menyadari bahwa Yesus sedang bercengkrama. Allah sedang bercengkrama dengan orang-orang yang tinggal di bumi. Ia diam, ia tinggal, ia bercengkrama. Kemudian disebut pada ayat yang ke-22 juga. Bukan dia hanya tinggal, dia bercengkrama dengan orang-orang di Yudea, tetapi dia membaptis juga. Walaupun ini banyak sekali kontroversi di sini. Kata orang-orang lain, Yesus tidak membaptis, murid-muridnya yang membaptis. Tetapi Yohanes menyebut Yesus membaptis. Dan ketika Yesus membaptis dengan tangannya sendiri, waktu terus-menerus terjadi. Dia melakukan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dia itu adalah Allah. Tetapi dia terlibat secara pribadi dengan kelompok kecil. Kalau Bapak Ibu tahu, ini ditafsir oleh seorang teolog Injil yang bernama Robert Coleman, yang mempunyai buku Rencana Agung Penginjilan. Dia melihat betapa agungnya Yesus ada di sini. Robert Coleman bilang, ini yang menjadi dasar pemuritan. Mimbar tidak memisahkan saya dan Bapak Ibu, tapi hidup berdampingan dari satu waktu ke waktu yang lain. Melihat bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus bercengkrama. Tidak ada yang ditutupi ketika kita sedang bercengkrama. Kemarin saya kedatangan tamu juga.